Bayi terlahir selalu penuh pesona, tangisnya menggetarkan hati. Aroma nafas, warna kulit masih murni tak ternoda. Sebuah kesucian yang mewakili kesucian surgawi ini tak sanggup diungkap rasa, hanya terungkap lewat senyum dan air mata. Pengalaman tak terlupakan ini kembali dilalui Wendy Cagur dan istri. Anak ketiga lahir sempurna dan melengkapi keluarga kecil Wendy yang telah dikaruniai 2 buah hati. Tapi sebelum perasaan mendebarkan menanti kehadiran momongan, Wendy nyatanya mengalami kejadian tak biasa. Beberapa hari sebelum sang istri melahirkan, Wendy mengalami mulas-mulas layaknya seorang ibu hamil jelang persalinan. Di deg-degan beberapa hari sebelumnya gue udah ngerasain mulas, udah ngerasain gak enak. Justru bukan istri gue yang mulus-mulus tapi dia yang mulas. Tapi alhamdulillah semuanya dikasih kelancaran. Sedikit lewat harinya dari yang seharusnya due date-nya gitu. Tapi ya yang penting sih sebenarnya dikasih kesehatan. Anak gue lahir dengan secara normal, dengan berat badan 3,4 kilo dan panjangnya 51 cm. Terus juga alhamdulillah secara fisik semua sempurna dan ya bahagialah. Sang istri menjalani persalinan secara normal dan melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat 3,4 kg dan panjang 51 cm di hari Sabtu 3 Juli kemarin. Meski lahir selamat dan normal, benarkah proses persalinan dipercepat demi menjaga keselamatan ibu dan bayi? Benarkah ada masalah dengan kondisi janin? Emang pengennya normal, nggak ada cerita walaupun istri gue sempat berpikir anak ketiga pengen sesar, tapi dia pengennya tetap normal gitu. Dari dokternya mewajibkan normal dan alhamdulillah di hari Sabtu jam 5:55 lahirlah anggota keluarga kelima kami. Istri seperti apa sekarang? Istri alhamdulillah masih agak sakit biasa lah karena normal kan. Terus juga memang berat anak gua sebenarnya lumayan jauh lebih berat dibandingkan kedua anak gua sebelumnya gitu, 3,4 kilo. Jadi kenapa akhirnya diputuskan di hari Jumat dikasih obat untuk induksi untuk memancing supaya tidak melebihi dari 40 minggu, karena yang ditakutkan sama dokternya kalau lebih dari 40 minggu berat badannya bertambah dan itu akan menyulitkan proses kelahirannya. Yang ditakutin malah berat anaknya makin nambah, nanti ujung-ujungnya jadinya sesar. Jadi alhamdulillah keputusannya tepat, lahir secara normal. Rumah tangga Wendy bertambah ramai. Hari-hari ini ia tentunya tengah berbunga-bunga. Wendy terus tersenyum bahagia, rasanya ingin selalu berada di sisi sang bayi yang disematkan nama penuh keindahan, yakni Aiko Phoenix Dactylifera, di mana Aiko diambil dari bahasa Jepang yang bermakna anak kesayangan, dan Phoenix Dactylifera merupakan nama Latin dari pohon kurma. Memberi nama indah dengan makna teramat mendalam, Wendy sejatinya berharap agar sang anak kelak menjadi anak kesayangan serta bermanfaat layaknya pohon kurma. Di sisi lain, sejatinya Wendy selalu menyematkan nama tumbuhan dalam bahasa Latin pada nama anak-anaknya. Aiko Phoenix Dactylifera. Jadi ketiga anak gua punya konsep adalah suku kata pertama adalah gabungan nama gua sama istri gua, 2 dan ketiga adalah nama Latin dari tumbuhan yang punya filosofi bagus. And then Aditya Manil Karakauki, anaknya Wendy dan Natasha, anak gua kedua. Manil Karakauki itu sawo kecil yang dari zaman dulu itu dicari sama orang karena rasanya manis dan juga pokoknya berharap secara filosofisnya juga bagus gitu. Nah, Aiko Phoenix Dactylifera itu, Phoenix Dactylifera adalah nama Latin dari kurma. Terus putra Aiko adalah tergabung dari Ayu dan Armoko, Wendy Armoko namanya. Jadi Aiko adalah yang tersayang dan berharap hidupnya dia seperti layaknya kurma. Dari buah dan batang semuanya punya makna yang bagus, punya fungsi yang bagus dan punya manfaat yang bagus buat Di sisi lain, Wendy pun tampak bahagia lantaran anak pertama dan kedua begitu antusias dan bahagia menerima kehadiran sang adik. Audi dan Kauki bahkan memberi kejutan ketika sang adik tiba di rumah. Lalu, benarkah Wendy masih berniat untuk menambah momongan? Anak pertama dan kedua saat tahu babynya perempuan. Seneng banget mereka sangat seneng banget, mereka nggak sabar untuk kehadiran Aiko. Jauh-jauh hari, bahkan pada saat kita lahiran hari Sabtu, terus juga hari Minggu harusnya pulang, mereka udah standby dari pagi, mereka udah nyiapin ruangan dari pagi, udah mandi, udah bikin surprise buat adiknya segala macam. Tapi pengennya sih udah cukup 3 gitu, karena dengan kondisi seperti ini juga, terus juga kasihan sama istri karena kan bedanya 8 tahun dan gua nggak mau memaksa istri gua untuk punya momongan lagi gitu. Makin sempurna dan bahagialah keluarga kecil Wendy Cagur. Tapi, kehadiran anak ketiga, setidaknya beban yang dipikul Wendy pun bertambah. Pun ia harus pintar membagi waktu untuk ketiga anaknya, sehingga tak ada kecemburuan yang tercipta. Tapi Wendy sepertinya tak terlalu dibuat pusing, lantaran ia tampak begitu dekat dan akrab dengan Audi dan Kauki. Apalagi Audi dan Kauki pun begitu antusias dengan kehadiran si bungsu. Lebih dari itu, keduanya pun terlihat begitu kompak dengan sang ayah tercinta, seperti terekam mata kamera berikut ini.
Ayah, Apa? misalnya nih kakak lebih suka sekolah biasa karena Tuh, giliran Dede boleh, giliran Dede nggak boleh. Papa. Oke, apa? kakak dulu, lebih enak Dek. sekolah biasa karena kalau online kakak harus di iPad terus sampai jam berapa ya? 12-an. Startnya jam. Jam 8. Kalau jam 9. Itu non-stop. Tapi kan kakak Dede enak kalau sekolah online. Apa? Kalau males, secara sekolahnya di tempat tidur, terus bisa tiba-tiba, di mute. Bisa di mute kan? Bisa di-mute, Enggak, bisa dimatiin kakak- kameranya. Iya. Kakak mah nggak di kasur. Dede tuh. Dede di kasur kan? Iya. Iya lagi. Pasrah banget lagi. Iya kan di kasur tapi kalau duduk. Sambil di-mute, sambil pakai selimut, sambil Iya, ada iya, gambarnya. iya. Enggak, kalau Dimatiin gambarnya kan? iya. Kalau gambarnya iya. Biasanya bukan dimatiin tapi dia pakai filter sama di apa pakai background. Kakak juga pakai. Biar Kakak nggak kelihatan ya? Bukan emang begitu deh suka.